Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, yang kami hormati panitia penyelenggara lomba, dan teman-teman yang kami sayangi dan kami banggakan. Wahai pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, Albert Einstein, seorang ilmuwan terbesar abad ke-20, menyatakan agama tanpa ilmu adalah pincang dan ilmu tanpa agama adalah buta. Kalimat ini menunjukkan bahwa agama tidak hanya mendorong studi ilmiah, tetapi juga menjadikan riset ilmiah yang konklusif dan tepat guna, karena didukung oleh kebenaran yang diungkapkan oleh agama. Alasannya adalah karena agama merupakan sumber tunggal yang menjadikan jawaban pasti dan akurat. Selain daripada itu, kalimat ini juga menunjukkan bahwa membangun karakter bangsa tanpa panduan agama tidak akan berjalan dengan benar, tetapi justru membuang banyak waktu dalam mencapai hasil tertentu. Atau lebih buruk lagi, seringkali tidak memperoleh bukti yang meyakinkan. Ketika Nabi sampai di Madinah, ia membuat sebuah peradaban baru yang kemudian memunculkan pengertian bahwa Islam adalah sistem kepercayaan yang sistematik, tidak hanya berdimensi teologial, ritual, dan mistikal, tetapi juga berdimensi moral dan intelektual. Secara terminologi, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui wasilah malaikat Jibril untuk disyiarkan kepada umat manusia, yang salah satu fungsinya adalah hudal linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Said Nursi sebagai Recension of Islam menyatakan, Islam adalah bapaknya seluruh ilmu pengetahuan dan Al-Quran adalah kitabnya ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, melalui penjelasan ini, maka pada kesempatan yang baik ini kami akan membahas tentang membangun kepribadian bangsa dalam perspektif Al-Quran, dengan rujukan Al-Quran surat Ibrahim ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Minadh-dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif lam ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang, dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Hadirin rahimakumullah, Profesor Dr. Muhammad Quraishi Shihab di dalam kitab tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa penjelasan tentang pentingnya Al-Quran disebutkan oleh Allah dengan menggunakan bentuk jamak untuk kata zalamat, yang berarti aneka gelap, sedangkan an-nur dalam bentuk tunggal.
Hal ini mengisyaratkan bahwa kegelapan itu bermacam-macam serta beraneka ragam dan sumbernya pun banyak. Berbeda dengan an-nur atau cahaya yang menerangi dan tidak pernah memberi gelap. Penjelasan tentang Al-Quran sebagai penerang atau an-nur benar-benar menunjukkan bahwa Al-Quran dengan membangun karakter bangsa terdapat hubungan yang saling mengikat. Lalu, bagaimanakah dinamika keilmuan dalam mewujudkan kepribadian umat Islam saat ini? Umat Islam saat ini mengalami degradasi besar-besaran. Data Badan Penelitian Internasional menyebutkan Israel yang notabene Yahudi dalam 1 juta penduduk memiliki 1.600 pakar pengetahuan. Amerika yang notabene Nasrani dalam 1 juta penduduk memiliki 160 pakar pengetahuan. Sedangkan Indonesia yang notabene mayoritas muslim terbesar di dunia dalam 1 juta penduduk hanya memiliki 65 pakar yang muslimnya hanya 6 orang. Oleh karenanya, dalam bidang membangun karakter bangsa dan teknologi, kita masih jauh tertinggal oleh negara-negara lain. Kita jauh tertinggal oleh Amerika yang protestanis. Kita jauh tertinggal oleh Korea yang konfusianis Taois. Bahkan kita jauh tertinggal oleh Jepang yang Buddhis Taois. Padahal 14 abad yang lalu kita telah diperintahkan untuk membaca dan membangun karakter bangsa. Bacalah Al-Quran supaya hidup teratur. Bacalah alam supaya lahir karya-karya luhur. Dan bacalah diri kita agar hidup tidak takabur. Sebab membaca dalam Islam harus dibarengi dan diimbangi dengan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Akan tetapi, untuk dapat memahami dengan jelas dan benar terhadap interpretasi dari firman-firman Allah di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang korelasi antara Al-Quran dan menciptakan kepribadian bangsa serta mengambil manfaat darinya untuk menjadikannya sebagai contoh kepribadian bangsa. Maka salah satu yang harus dilakukan adalah dengan dapat memahami Al-Quran secara tekstual terlebih dahulu, yakni memahami Al-Quran dari segi kebahasaannya. Dan bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Thaha ayat 113. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhditsu lahum dzikra. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menerangkan dengan berulang kali di dalamnya sebagian dari ancaman, agar mereka bertakwa atau agar Al-Quran menimbulkan pengajaran bagi mereka. Hadirin rahimakumullah, memperhatikan penjelasan tersebut, maka jelaslah bahwa Al-Quran benar-benar merupakan landasan contoh kepribadian bangsa buat kita. Hal ini juga bisa dilihat dari ditemukannya kata-kata ilmu dalam berbagai bentuknya di dalam Al-Quran, yang terulang sebanyak 854 kali supaya kita dapat belajar membangun pribadi yang dimaksud. Pada akhirnya kami mengajak kalian semua, wahai saudara-saudaraku orang Semendo, ayo kita jadikan Al-Quran kande pedoman hidup. Wahai saudara-saudaraku orang Lampung, lapah gam jadikan Al-Quran sebagai pegungan ugi.
Wahai saudara-saudaraku orang Solo, sumangga kula lan panjenengan tetesaken Al-Qur'an kagem tuntunanging gesang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Banyak kekurangan dan kesalahannya kami mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.